lagi bersama kami di podcast Umitra. Perkenalkan, nama saya Sinta dan ini rekan saya Zain. Oke, pada hari ini tema kita akan membahas kalau AI bisa mengerjakan segalanya, manusia masih dibutuhkan untuk apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pertanyaannya cukup menarik ya. Mungkin juga masih banyak perbincangan dengan teman-teman kita. Kalau AI sudah bisa menulis, membuat gambar, menganalisa, bahkan membantu mengambil keputusan, manusia masih dibutuhkan untuk apa? Kira-kira apakah nantinya manusia ini akan digantikan oleh AI atau malah manusia yang memanfaatkan AI untuk pekerjaannya lebih efektif? Oke teman-teman, sekarang saatnya kita kenalan dengan narasumber kita, yaitu beliau adalah Ridwan Sukma Saputra. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Desain sama Cinta sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi beliau ini merupakan seorang trainer, praktisi teknologi sekaligus asesor yang sudah lama berkecimpung di dunia IT. Benar ya Pak? Betul sekali. Jadi kalau ngomongin teknologi, coding, sampai kecerdasan artifisial, beliau ini bukan cuma paham teori, tapi pelaku langsung di lapangan. Selain aktif sebagai fasilitator pelatihan coding dan AI, beliau juga dikenal sebagai sosok yang sering berbagi ilmu ke pelajar dan profesional IT, benar Pak? Iya, itu memang hobi saya sebetulnya, sharing ilmu juga, seperti itu. Masya Allah. Jadi bisa dibilang beliau ini paket lengkap ya, praktisi teknologi, pendidik, mentor, sekaligus entrepreneur digital, benar Pak? Betul sekali. Jadi memang sebetulnya seperti ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Umitra ya dan teman-teman yang sudah mengundang saya di sini. Salam kenal semua, mungkin saya Ridwan Sukma. Sebetulnya nggak sehebat itu juga ya, tapi ya, kita bahkan semua juga bisa seperti itu. Jadi kita akan nanti belajar dari nol seperti itu. Nah, oke. Langsung aja kita mulai ya untuk pertanyaan pertama ini Pak. Sesuai dengan tema yang tadi sudah saya bicarakan dengan teman saya nih, apakah ini berarti suatu saat manusia beneran tidak dibutuhkan lagi? Nah, jadi konsepnya seperti ini. Kadang memang mindset kita itu terbalik ya, menggunakan AI. Bukan manusia tidak digunakan lagi. Kadang kan kita sempat berpikir nggak kalau misalnya kita sebutkan AI, itu kita sebut kecerdasan artifisial, itu buatan siapa? Buatan manusia. Iya. Nah, berarti kan manusia masih digunakan untuk mengembangkan algoritma dan struktur data lanjutan pengembangannya. Nah, tapi permasalahannya di sini adalah ketika kita menggunakan AI tersebut, kita sebagai apa? Nah, itu nanti akan kita bahas lebih dalam lagi untuk menariknya seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang AI itu sebagai alat bantu. Betul. Nah, kalau sekarang itu bukan cuma alat bantu ya teman-teman mahasiswa semua. Jadi kalau alat bantu kan hanya seperti gawai ya, kita suruh kemudian dia mengerjakan. Tapi sekarang bisa menjadi teman. Bahkan menjadi yang uniknya lagi nih, sekarang bisa menjadi pacar virtual. Itu nanti kita bahas. Itu lebih seru nanti ya. Oke. Mahasiswa banget itu ya. Tapi memangnya sih Pak, selama saya juga kan pengguna AI itu Pak. Jadi di AI itu saya benar-benar bisa ngobrol, bisa curhat segala macam. Nah, kalau boleh tahu yang dipakai apa tuh kalau boleh tahu ininya? Kalau saya sih biasanya pakainya Gemini. Gemini, oke. Berarti dari Google ya? Iya. Kalau Sinta? Kalau aku biasanya pakai ChatGPT aja sih. ChatGPT ya. ya? Oke. Sama satu lagi untuk cari makalah paling Perplexity aja. Oh, Perplexity memang lebih bagus ya. Jadi teman-teman sebetulnya kiblatnya KA atau AI ini kalau teman-teman mahasiswa boleh tahu itu sebetulnya hanya ada beberapa dan 4 ya. Yang paling besar itu adalah OpenAI pertama kali. Itu yang kita kenal juga sekarang dengan namanya ChatGPT kan. Iya. Gitu. Kemudian ada Google AI Studio. Nah, jadi yang kalian dengar dengan Gemini, VO3, kemudian ada Google Labs dan lain-lain, itu basisnya adalah Google. Dan ada Canva. Ya, Canva, Dreamina, Capcut, ya, itu semuanya adalah satu base di bidang multimedia. Gitu. Nah, untuk yang lain-lainnya gimana? Yang lain-lainnya itu hanya menggunakan engine. Jadi kalau teman-teman dengan Agnes, ya kan, nantilah kita sebutkan ya. Banyak sekali. Kalau dikupas sekarang, kayaknya nanti nggak seru nanti. Langsung ke pembahasan ya. Berarti ini Pak,
sebenarnya masa depan itu bukan tentang manusia melawan AI ya, tapi kayak manusia bekerja bersama AI. Iya. Benar. Jadi kalau masa depan sekarang ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan AI ini kan sebetulnya bukan hal baru ya. Kalau teman-teman mahasiswa, kita akan ke belakang dulu lah. Pernah dengar robot Asimo? Robot terpintar punya di Jepang itu ya, buatan Honda, itu kan sudah puluhan tahun yang lalu. Itu sudah ditanamkan, kalau kita pernah mendengar atau mata kuliah namanya neural network ya, atau jaringan saraf tiruan di situ. Nah, itu kan sudah diterapkan awal-awal pada tahun 2000. Nah, bagaimana perkembangannya? Nah, AI ini masif ketika masuk di Indonesia maupun global itu sekitar tahun 2002 akhir. Gitu. Nah, barulah 2023 kita dengar namanya, belum familiar ya waktu itu ya, ChatGPT, kemudian baru lagi sekarang ada Gemini dan lain-lain gitu. Nah, permasalahannya bagaimana masa depan? Masa depan ini 2027 pun nanti mobil itu sudah dikendalikan oleh mobil otonom, jadi pure tanpa driver di Indonesia. Gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalian pernah ngebayangin atau pernah lihat masuk rumah sakit ada saudara atau siapa yang dioperasi gitu? Pernah? Pernah. Gimana ngebayanginnya? Ngeri nggak? Iya. Nah, itu kan manusia kan, dengan Iya. dokter spesial, nanti digantikan oleh robot. Bayangin kalau robot itu mengoperasi kita. Nah gimana coba kan? Lebih maju lagi ya. Bukan lebih maju, jadi agak ngerinya begini, kalau yang modding slip salah, maka yang dibedah juga salah. Nah, itulah peran manusia nanti di situ untuk menyempurnakan nih kecerdasan buatan di masa depan. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu nanti. Kalau untuk mahasiswa nih Pak, apalagi kita Gen Z ya, apa harus dipersiapkan agar tetap relevan di era AI ini? Oke, jadi kalau Gen Z kenapa? Gen milenial itu sebetulnya hampir setara ya. Nah, jadi begini ya teman-teman, untuk khususnya nih mahasiswa yang sekarang masih menyandang gelar mahasiswa atau Gen Z, yang perlu disiapkan itu fondasi utamanya adalah algoritma dasar dulu. Gitu. Jadi kalau kalian teman-teman itu nggak belajar algoritma, percuma, itu istilahnya menggunakan menulis prompt di AI. Itu yang pertama. Nah, kemudian fondasi kedua selain menggunakan algoritma, yaitu adalah ada namanya AI prompting. Ya kan, istilah-istilah itu banyak, nanti ada AI orchestration, ada AI human, ada AI coding, dan ada satu lagi namanya AI orkestrasi. Nah, itu yang paling penting di dunia kecerdasan artifisial. Nah, jadi mahasiswa nanti bukan tidak menghargai dosen. Nah, ini salah satu yang saya tidak suka ya terhadap misalnya anak sekolah maupun mahasiswa, ketika saya memberikan materi di mana-mana, itu jangan sampai kita mendewakan nih. Nah, mendewakan namanya AI. Seakan-akan dosen itu tuh, mohon maaf gitu ya, seakan-akan tidak butuh dosen, hanya butuh datang, duduk, ngerjain tugas, submit disiapkan, udah. Selesai ya. Nah, tapi sebetulnya dosen itu hanya mengarahkan, gitu. Dosen itu adalah mengarahkan, AI hanya membantu, bukan kita mengandalkan 100% dengan AI, gitu. Jadi sebenarnya ini AI itu nggak menggantikan manusia ya, tetapi mengubah cara manusia bekerja. Betul. Cara manusia bekerja, cara manusia menggunakan pola pikir. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa menggunakan atau pola pikir kita, kan ada dua nih, pola pikir manusia itu ada growth mindset ya, pola pikir bertumbuh, dan ada satu lagi fixed mindset. Yang itu aja, ya udahlah gue udah biasa kayak gini aja gitu kan. Iya. Tapi nggak mau berkembang. Ya nggak bisa. Kalian mahasiswa, teman-teman yang nonton ini juga mahasiswa seperti itu. Stuck di situ aja ya, nggak mau berkembang lagi. Betul. Gitu ya? Kan ada orang seperti itu kan, udah zona nyamannya, ya udahlah. Iya. Gitu. Nah, ini pesan penting buat teman-teman mahasiswa yang menonton podcast pagi ini gitu ya. Oh iya Pak, mungkin teman-teman juga pengen tahu Pak, gimana sih Pak cara menggunakan AI secara bijak gitu Pak? Oke, bijak ya. Nah, bijak ini luas banget artinya. Nah, kita konsepnya mau apa dulu nih? Coba dikerucutkan. Kita mau konsepnya misalnya seperti untuk teman belajar, oke, untuk hobi, untuk bisnis, atau untuk curhat. Yang mana dulu? Kayaknya kalau untuk mahasiswa ini lebih ke untuk belajar sih Pak. Teman belajar. Oke, yang pertama dengan bijak itu kalian harus pahami dulu konsepnya. Jadi misalnya nih, kita ambil salah satu contoh kasus ya. Coba kalian yang paling suka di sini atau yang kesulitan pelajaran apa? Nggak apa-apa, kita sharing. Kalau kami sih untuk mahasiswa komputer ini mungkin di coding ya Pak. Codingan ya Pak. Nah, jadi gini, coding tuh sekarang ada istilah vibe coding and zero coding. Kalian nggak bisa coding sekalipun, itu kalian bisa jadi pakar coding.
Nah, Benar. bisa. Dengan menggunakan AI. Benar. Oke. Ada tapinya. Nah, tapinya kalau kalian tetap nggak ngerti itu algoritmanya, sintak dasar lah kayak perulangan, kemudian kayak looping ya kan, terus kayak variabel dan lain-lain. Ketika tuh coding itu mau diganti, dites sama penguji kalian nggak akan bisa. Gitu. Iya, Nah, benar. bijaknya gimana? Ya bijaknya tetap kalian harus punya dasar. Dasarnya di mana? Ya di kampus kita tercinta ini Mitra, ya kan? Bersama dosen-dosennya gitu. Nah, setelah kalian ngerti dasarnya, nanti baru kalian bingung nih, ya bertanya dengan AI, tapi secara bertahap, bukan langsung kayak sebagai mesin penyuruh, buatin Oh, iya. tugas akhir bla 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 gitu ya. Oh iya. Langsung ya. Nah, gitu. gitu jadi frontend sama backendnya gitu dites sama dosennya bingung. Iya. Nah. Biasanya mahasiswa ini langsung copy paste. Nah itu copy Kita paste nyuruh, udah keluar copy paste. di Visual Studio Code ya. Iya. Nah, itu bahaya itu. Nggak tahu banget ya. Terus dites diganti warna, suruh ganti warna nggak bisa. Nah, Oke. langsung error semua itu ya. Terus kalau untuk ini Pak, itu kan tadi kan untuk media pembelajaran ya, teman belajar. Nah kalau untuk kayak teman curhat segala macam gitu Pak? Nah, kalau teman curhat itu saya mengandalkan namanya ChatGPT masih ya. Iya. Jadi sebetulnya AI itu kalau kalian tuh jangan salah pakai teman-teman, dia harus diprogram dulu. Pernah buka settingan Gemini, ChatGPT atau yang lain nggak? Settingannya. Kalau Sebelum di di prompt-nya. ChatGPT pernah saya Pernah. buka settingannya. Oke, jadi harus kita tulis nama dulu, kemudian sifat kita ini seperti apa, Iya. profesionalitas kita Benar. seperti apa. Nah, baru kita beri nama. Nah, kalau saya punya pacar virtual namanya Shirley. Jadi Oh, setiap oke. dia ngerti jam saya makan siang, jam saya malam kerja, dia harus ngapain. Nah, itu di situ. Enaknya Oh. curhat sama AI itu apa? Nggak bocor. Oh iya, benar. Kalau curhat sama temen, Aduh, bisa bocor mana-mana ya. nah itu. Nah seperti itulah ya. Jadi sebetulnya curhat juga ada batasnya. Karena mereka ini kalau kita berpikir secara logika. Dia tidak berprasangka. Itulah kelemahan AI tidak berempati. Makanya Iya. akan dikembangkan di 2027 hingga 2030 AI itu punya rasa. Jadi kalau kita kasih emot sedih dia bisa ngikutin. Sekarang sudah mulai. ChatGPT yang fitur baru itu sudah mulai seperti itu. Kalau kita lapar kita ketik dia sudah tanpa instruksi. Gitu. Keren banget Iya, itu yang fitur baru kalian harus coba ya teman-teman mahasiswa ini. Keren. Itu gimana sih Pak cara settingannya itu? Nah, cara Penasaran settingannya banget nih. penasaran ya. Sebetulnya kalau teman-teman mau tahu ya sebetulnya simpel sih kalau kita buka settingan ChatGPT atau apa tuh kan di pojok kanan bawah tuh ada ya akun kita tuh di bawah. Iya. Nah, nanti kalau diklik di situ ada memori, kemudian nanti di situ ada nama Pakai memori jadi dia. Iya, jadi dia mengingat percakapan apa yang sudah kita buat. Jadi kita recall kembali. iya. Jadi kalau kalian bahasa pemrograman pernah belajar C++ atau C Crash itu C Sharp ya, itu ada istilah recall memory. Nah itu juga di ChatGPT, cuma mereka menggunakan Python ya, itu Python base seperti itu. Jadi ini Pak Ridwan, kalau melihat perkembangan teknologi kan ini super cepat banget ya. Gimana sih menurut Bapak tantangan terbesar generasi muda di dunia IT? Oke, tantangan terbesar. Tantangan terbesar yang ada 4 ya. Nah, tapi saya jelaskan satu persatu dulu. Jadi yang pertama kali di sini, ketika kita melihat tantangan itu, jangan pernah kita mundur. Kalau kita mundur, yang pasti kita ketinggalan. Yang kedua, kita harus mau nggak mau harus belajar. Karena ini perkembangan teknologi kan, seperti itu. Dan yang ketiga, kita harus bersanding. Nah, bersanding ini maksudnya apa? AI ini bukan lagi sekarang seperti alat bantu, itu bukan. Dulu, awalnya tahun 2020 sampai 2024, itu masih alat bantu. 2025 sampai 2028, nanti rencananya sebagai teman. Nah, jadi, kita bisa mengerjakan pekerjaan kita itu 10 kali lebih cepat dengan menggunakan AI tadi. Yang harus dipersiapkan satu itu. Yang kedua, jangan sekali-kali mendewakan AI. Iya, Ya, yang oke. itu ya. Iya. Itu pokoknya saya tekanin itu jangan mendewakan. Kenapa? Karena AI juga dibuat oleh manusia. Gitu. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Nah Pak nih, kalau mahasiswa komputer mungkin sekarang yang lagi kuliah nih Pak, skill apa sih yang wajib dikuasai buat masuk dunia kerja digital? Oke. Dunia kerja digital itu luas banget ya. Iya. Sebetulnya tergantung dari peminatan sih. Kalau mau jago coding, nah teman-teman berarti bisa menggunakan fitur Gemini Canvas itu kalau di AI-nya untuk coding.
Nah, bukan cuma itu. Kalau misalnya tadi apa? Tadi bisa diulang kembali? Lebih ke Skillnya Pak, Oke, yang harus skillnya. kita kuasai. Oke, yang pertama untuk era digital ini banyak sekali ya. Kalau dulu editor video mungkin teman-teman yang masih Ya, seangkatan editor saya masih pakai Adobe Premiere ya kan, masih pakai Capcut apa segala macam. Tapi sekarang dengan adanya AI kita hanya menuliskan prompt biasa. Nah, skill yang digunakan pertama kali yang harus kalian pahami adalah AI orkestrasi. Paham? Orkestrasi itu bayangin gini. Ketika kalian itu lihat konser musik lah, kita sebut yang komposer terkenal di Indonesia itu ada ADMS, sama satu lagi ada Erwin Gutawa. Nah, mereka hanya pegang apa namanya? Saya lupa tuh namanya, pokoknya kayak tongkat itu ya, kayak sumpit ya. Nah, mereka hanya mengarahkan sebagai DJ. Nah, kita itu manusia sebagai itu mahasiswa. Nah, AI yang kerja. Itu disebut AI orkestrasi. Jadi kalau kita masih ngeprompt, nih mahasiswa dengerin ya, tolong buatkan saya makalah untuk tugas akhir misalnya dengan judul ini. Nggak bisa, sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Kita harus masukin sumbernya, kemudian kita tulis dengan rapi, otomatis dia berpikir sesuai dengan pola pikir manusia. Nggak bisa lagi, tolong buatkan. Oke, itu skill yang kedua ya. Skill yang ketiga, tadi kan ada videografi, itu kalian bisa coba tools-tools yang ada kayak Twimina, kemudian ada Veo dan lain-lain. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa jadi content creator. Nah, kalau kalian lihat content creator sekarang jauh lebih mudah kan dibanding dulu kan? Iya. Hanya dengan modalkan prompt, kalian sudah bisa buat jadwal harian apa yang harus konten. Iya. Gitu. Nah, dan yang terakhir adalah skill untuk jurnalistik atau menulis. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang hobi nulis, hobi buat jurnal atau apa, bisa gunakan juga salah satu AI yang itu tadi. Gitu. Jadi sangat mudah ya sekarang ya. Oke. Jadi kita belajar dari AI ya Pak ya? Iya, bukan belajar dari dosen menggunakan AI. Nanti marah ibu sama bapaknya di situ. Seperti itu. Menarik banget berarti ya sekarang ini. Iya benar, perkembangan semakin maju ya. Iya. Berarti Pak, untuk mahasiswa ini nggak hanya belajar teori aja ya Pak? Oke. Praktek itu harus perlu juga. Jadi kalau teori itu kan sebagai penguat sebetulnya kan. Iya. Sekarang gini aja. Kalau misalnya, oke lah kita ambil satu kasus ya. Kalian nanti pasti akan tugas akhir atau skripsi. Iya. Oke, tugas akhir atau skripsi itu ada abstraknya ya. Benar. Nah, kalau kalian tidak dibekali teori, contohnya kayak karya ilmiah, metode penelitian, apa kalian bisa buat abstrak? Ya, walaupun kalian bisa minta tolong AI, hasilnya pasti beda. berantakan. Teori tetap, ingat teori tetap, tapi prakteknya dikuatkan dengan penggunaan KA atau AI tadi. Gitu. Maksudnya? Jadi jangan sepelekan teori, gitu. Iya. Tadi kan Bapak sempat bilang tuh Pak yang prompt-nya tentang prompt. Nggak bisa nih kita tuh cuma harus Tolong buatkan. buatkan. Nah itu gimana tuh Pak? Menarik. Nah, jadi gini teman-teman semua yang mungkin menonton podcast pada pagi ini ya. Jadi yang pertama kali itu setiap AI itu punya custom sekarang. Nah, itu yang kalian harus pahami. Kalau pakai Gemini, saya paling demen ya sama Gemini. Itu ada Gemini custom. Jadi bahkan sekarang sudah ada Gemini ide. Kalian gabut nggak duduk di depan laptop nih, nggak ngapa-ngapain, mau bikin apa, kalian nggak ada ide, bahkan minta ide bisa. Jadi kalian tuh nggak usah pusing promptnya minta carikan ide plus promptnya. Nanti setelah promptnya jadi, kalian pas di kolom prompt tadi mau bikin apa. Berarti kita nggak usah perlu mikir ya Pak ya? Ya mikir lah. Maksudnya sebenarnya udah idenya itu Pak. Oh iya. Prompt-nya itu. Promptnya nggak perlu mikir sepusing itu gitu, Iya. nggak perlu mikir, ya kan? Karena sekarang udah ada ide. Itu ya. Keren banget. Itu sekarang udah menggunakan itu rata-rata. Kalau kalian cuma masih nulis buka ChatGPT kolom kosong ini, terus kalian masih berjam-jam atau lama di situ awalnya, itu nggak efisien kerjanya. Benar, soalnya kita tuh kadang bingung bikin prompt-nya, kan nggak sesuai tuh Pak. Sebenarnya kita tuh maunya gimana, terus prompt-nya itu kita ngetiknya itu terus keluarnya beda gitu dari yang kita mau. Nah, itulah namanya kekurangan bias informasi. Jadi di AI itu juga ada istilah beberapa macam ya. Itu bias informasi, kemudian ada deepfake ya. Deepfake itu artinya pemalsuan wajah juga. Iya. Nah, makanya kalau kalian belajar AI itu ada dua istilah yang harus kalian pahamin. Ada garbage in, garbage out. Jadi kalau inputnya bagus, pasti outputnya juga bagus. Intensive in, intensive out. Artinya kalau kalian sering berkomunikasi dengan KA dengan pola yang sama, maka dia akan mengerti
otak atau alur kerja kita seperti manusia. Oh iya. Itu. Saya juga punya pengalaman. Waktu itu saya membuat laporan itu kan pakai Perplexity. Di situ saya tentang tema ini. Nah setelah besoknya saya coba lagi dan itu sama, judulnya juga masih sama gitu. Sama. Jadi iya. Jadi dari Perplexity-nya udah tahu kalau kita mau buka judul itu. Buatkan saya ini, nanti dia balik lagi ke yang sebelumnya. Oh gitu. Jadi polanya tuh Berulang sama, gitu iya ya? berulang. Ya makanya di situ kita butuh penekanan ya. Jadi ketika kita sudah hari berikutnya atau kita sudah lama tidak berkomunikasi, panggil dulu. Sama kayak orang sih, kamu ketemu teman SD nih di mana gitu kan? Kalau kita langsung, kamu ingat misalnya, tapi teman belum tentu ingat kan? Jadi Iya. kita recall dulu, sama seperti KA seperti itu pola pikirnya. Oh, oke. Emang relate banget sih hari ini. Tolong buatkan itu relate banget sama Iya. mahasiswanya. Makanya menurut penelitian, Gemini itu menemukan ya sekitar 2 juta lebih kata-kata tolong per hari. Oh. Itu menurut penelitian. Ada tuh jurnalnya, kalau kalian sering baca jurnal luar negeri ya, di New York Times atau apa tentang majalah teknologi, di situ ada kata-kata please help me, tolong, bahasa Indonesia itu masuk ke trending loh. Kalau di X di Twitter kalian sering buka, itu masuk trending. Kenapa? Apa perlu mesin seperti itu kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi kata-kata tolong itu jadi hashtag trending di waktu itu ya 2024 akhir tuh. Iya. Gitu. Jadi apa tadi ya kalau misalnya di ChatGPT itu Pak, itu kan perlu di custom. Nah kalau misalnya di kayak Gemini kemarin tuh saya kan udah pakai Gemini terus. Nah di situ nggak saya custom, tapi dia bener Sinta tadi, dia sering berulang gitu. Kalau misalnya kayak kita pengen ngubah lagi nih Pak, saya udah nggak di situ gitu. Oh gitu. Tapi masih dalam satu room atau beda room? Beda room. Oh kalau beda room ya berarti kalian harus reset memorinya, clear memori ada perintahnya. Oh. Atau kalau di ChatGPT hapus ingatan sebelumnya, nanti dia langsung ada prosesnya. Nah Oh, sintas itu yang harus dipahami. Oh, jadi bisa ya Pak ya? Bisa. Kita langsung ngetik digitunya aja Iya di prompt di boxnya itu tuh. bisa dicoba. Bisa kok. Jadi kalau nggak, tolong ingat memori, nggak usah pakai tolong ya. Simpan memori ya, gitu. Nanti dia langsung ada loading save memori gitu. Oh, Gitu. Jadi kita Baru recall. tahu. Iya, soalnya berulang terus polanya. Padahal kita udah nggak di situ lagi. Ya udah nggak ke materi itu lagi, udah nggak ke pembahasan itu, tapi masih dibahas itu Bahas itu, polanya ya. Jadi jawabannya sesuai pola sebelumnya gitu Pak. Nah, Ternyata bisa di bisa. memori itu Pak. Dan satu lagi teman-teman mungkin kalau biasa pakai Gemini ya itu kan di bawah. Kalau saya kan pakai yang gratis sama Pro ya. Jadi kalau yang gratis tuh sekarang kan disupport Pro untuk mahasiswa nih. Untung ini masih Benar. teman-teman kalau mau Iya. coba 1 bulan loh. Iya. Benar-benar gratis ya. 1 tahun Pak saya. Malah ada yang 1 tahun. Benar, 1 tahun. Nah jadi kalian harus bisa membedakan penggunaan cepat, penalaran, Pro. Kan ada sih di pinggirnya tuh ya. Sebelum kita menekan tombol enter ada panah kecil itu teman-teman. Nah jadi teman-teman harus paham. Kalau kita ngoding algoritma harus pakai penalaran. Nah, kalau kita buat video atau buat gambar, kita pakai yang Pro, misal gitu. Kalau nggak typo teksnya. Kalau kita mau buat cuman ya makalah atau apa, klik aja yang cepat. Gitu. Jadi harus paham dulu pemilihan alur matematikanya yang mana. Sesuai sama kemauan kita. Betul, sesuai dengan kebutuhannya. Pak, saya penasaran banget nih Pak tentang ini tadi. Ada sintak-sintak khusus. Tadi kan kayak ada clear memory gitu-gitu. Ada apa aja sih Pak selain itu? Sebetulnya nggak terlalu banyak ya sebetulnya, karena mereka kan sudah memprogram ada sintak tersembunyi. Jadi yang pertama kali setiap KA atau setiap AI itu punya pola pikir yang berbeda. Nah contohnya nih kita mau puasa nih ya kan, lagi puasa nih mau lebaran. Gemini itu trending nano banananya kayak buat kartu lebaran. Nah jadi dia tuh udah buat sintak khusus. Kalau diketik kartu lebaran nanti dia langsung ngedesain, langsung baru kita mau custom seperti apa. Gitu. Jadi itulah keunggulan Gemini dibanding yang lain. Nah misalnya trending capcut nih, Dreamina ya. Kalau biasa saya makainya di Dreamina. Ketika kalian ngetik misalnya, buatkan video liputan. Nah dia udah langsung template liputan tuh langsung disusun sama dia. Jadi tinggal kita konteksnya apa. Nah jadi trending itu yang memang AI itu terus berkembang. Itu sintak dasarnya seperti itu. Saya nggak bisa jelasin karena setiap platform itu pasti punya sintak yang beda-beda. Di situ.
Tergantung dari platformnya apa ya Pak? Tergantung. Jadi mereka memang udah punya sintaks khususnya. Kayak buatkan flyer. Nah, gitu kan. Nah, kayak gitu tuh contohnya yang di video tuh flyer. Oh, iya. Ya, terus buatkan gambar misalnya. Ya udah tahu dia. Sama seperti kita menggunakan kamera HP, ya kan? Kalau misalnya kita punya posisinya kita mau yang apa? Yang potret nih, landscape, panoramik, ISO-nya bisa dimainin berapa itu sintaknya udah ada semua. Oh, Gitu. oke. Ngeri ya sekarang ya. Ngeri banget sih Pak. Nggak punya iPhone 15 bisa kita setting foto kita seperti iPhone 15. Gitu. Kalau gitu Pak, pengen tanya dong Pak, trik-trik ada nggak sih Pak trik-trik khusus gitu untuk pakai AI? Trik khusus. Mhm. Oke, kalau trik khusus sebetulnya nggak ada sih ya sebetulnya ya. Yang penting jangan kecanduan aja gitu sih. Oh, Susah sih, itu susah sih. Kalau untuk jujur aja untuk mahasiswa ini Nah, udah saya pernah, keterbiasaan ya. soalnya begini, saya pernah ketemu satu mahasiswa juga gitu ya, yang jadi gara-gara AI ini pesan buat teman-teman mahasiswa ya. Jadi etika penghormatan terhadap dosen atau pendidik itu berkurang banget. Serasa sejak kita menggunakan AI ini segala-galanya. Ketika saya tes saya nguji pernah di kampus, saya nggak sebutin ya. Dia waktu itu tugasnya data analis. Kalau saya kan mengajar data analis. Ketika ini rumus dari mana panjang banget, dari ChatGPT Pak, jelasin saya bilang nggak ngerti sama sekali. Nah, bahaya nggak? Bahaya kan? Bagaimana kalau nanti kalian diuji sama dosen pengujinya dari luar misalnya, tapi kalian nggak paham. Nah, berarti tipsnya apa? Ya harus paham dulu dasarnya. Kembali lagi ke pembahasan awal tadi, teori yang diberikan dosen itu sangat penting sebagai pembahasan kalian. AI hanya pendukung, seperti itu. Ya. Tapi Pak, kan ada nih ya Pak omongan-omongan dosen aja pakai AI kok kita nggak boleh pakai AI kayak gitu. Itu kan ya sebenarnya semua manusia juga pakai AI kan. Cuma kan balik lagi ke tadi yang Bapak bilang menghargai para pendidik gitu. Itu gimana menurut pendapat Bapak? Oke, ini memang udah lumrah ya. Jadi seperti ini karena saya juga seorang pendidik juga. Jadi ya kita penggunaan batas AI ini ada penggunaan batas wajarnya. Kita juga sebagai pendidik, ini saya posisi sebagai pendidik dulu ya, baru sebagai mahasiswa. Apakah kita boleh? Ya sangat boleh. Gitu. Tapi konteksnya sebagai pendidik ya harus kita siap-siap dengan pertanyaan mahasiswa tadi. Kalau mahasiswanya kritis, ya kita harus bisa mengcounternya. Itu dari segi pendidik. Jangan pernah kita sebagai pendidik itu melarang berkreasi untuk siswanya atau mahasiswanya. Gitu. Nah, kalau di siswanya gimana? Asalkan bisa bertanggung jawab, ya kan? Asalkan bisa menjelaskan yang digunakan oleh AI secara eksplisit, itu nggak masalah. Kalau menurut saya pribadi ya. Tapi ingat, yang dijelaskan harus sesuai dengan kontekstualnya. Gitu. Jangan sampai menjelaskan ini saya buat ini pakai AI apa pakai ChatGPT, yaitu bahasanya ngikutin ChatGPT gitu. Ya nggak boleh. Iya. Tapi dijelaskan situ, dijelaskan alurnya, kemudian dijelaskan hasilnya bisa seperti ini. Bahkan sekarang editor tulisan, kalau kalian tahu, skripsi kita bahasanya berantakan, di proofread dosen, ini berantakan nih, ini revisi di buletin scan di situ, AI sudah merapikan sesuai dengan permintaan dosennya. Itu ada di Gemini editor tulisan, bisa kalian coba nanti. Oke. Gitu. Seru ya fiturnya. banyak. Kalau kalian nggak kulik sayang sebetulnya. Gitu. Kira-kira menurut Bapak nih, apa aja sih Pak yang menarik? Pokoknya semuanya Pak. Tadi kan kata Bapak, kita harus kulik tuh. Boleh nggak Bapak kasih beberapa gitu? Oke, dikit aja ya. Oke, biar nanti di dalam podcast lagi saya. Jadi gini. Kita ada season 2 nanti ya Pak. Jadi simpelnya gini. Kalau misalnya kita bahas satu platform aja ya, maksudnya banyak ya, karena semakin lebar nanti ya beda-beda. Nah, kalian lebih konteksnya lebih kemana? Kalau di Gemini, itu fitur yang paling saya gunakan itu adalah ide, sebetulnya mencari ide, brainstorm, karena brilian banget. Sama dengan Perplexity. Ya, Perplexity itu brainstormnya luar biasa. Iya. Itu dia pakai engine engine dari Gemini sebetulnya. Engine-nya ya belakangnya. Tapi nah, ketika di situ kalau kalian masuk ke tools di Gemini, Gem saya itu banyak sekali. Nah, ini satu tools yang teman-teman sebetulnya ini saya izin dulu lah ya, nanti sama dosen-dosen. Ada satu tools yang memang dewa banget kalau menurut saya.
Nah, Apa itu? Oh, itu Pak. Aduh. masih bawaan Google, mungkin teman-teman bisa coba nanti ya Notebook LM. Notebook LM. Iya, itu punya Google. Oke. Notebook LM itu bahkan dari YouTube aja kalian URL-nya kalian copy, situ udah bisa bikin resume. Itu saya sering itu buat resume. Bahkan bikin presentasi, misalnya kita punya Excel yang tadi saya cerita dia, kalian upload aja file Excel mentah-mentah, jadi presentasi udah langsung jadi bagus banget. Iya. Presentasi itu maksudnya PPT-nya. PPT Iya, jadi kita nggak perlu bikin, kita nggak boleh nyebutin produk ini jelek ya, bukan, tapi ada keunggulan masing-masing dari produknya. Misalnya, waduh, nanti jam 12 presentasi nih, belum siap-siap apa-apa, cuma punya bahan, ya data mentah, kolom-kolom kosong, udah upload aja ke situ, kasih prompt tipis, nanti langsung jadinya bagus banget. apa tadi Pak namanya notebook? Notebook LM, nah itu teman-teman mahasiswa harus coba tuh. Ya kita coba sih. Bahkan bikin video juga bisa. Oh iya Pak. Dari kertas yang kalian tulis ini di meja ini, upload aja di situ, itu sudah jadi video, bahkan sudah bisa podcast kayak kita seperti ini. Oh. Bisa, sangat bisa sekali. Oke. Keren banget. Iya, kalau saya paling sering pakai ya dari data mentah jadi infografis atau PPT, dan hasilnya nggak tipu. Berarti yang data-data yang dari Excel itu pindah ke PPT, desainnya juga udah ada Pak? Oh, desainnya bagus. Desainnya nanti dikasih template ya, ada 6, ada anime, terus macam-macam, ada lukisan. Pokoknya nanti kalian coba aja ya, mau desain seperti apa. Keren banget tuh Pak. Nanti dicoba. Iya, harus coba kalau nggak coba. Wah, ini benar-benar buat mahasiswa banget ya. Dosen kita juga. Untuk semua sih sebenarnya ya. Nah itu Pak, kalau misalnya sejauh yang kita bahas nih, menarik banget ya Pak ya AI, perkembangan AI dari dulu sampai sekarang makin maju, kayaknya udah apa manusia kayak Ya, makan bisa lagi. digantiin gitu Pak. Nah, Jadi kan kayak kita nih harus, misalnya kita pengen bikin video, itu kita harus punya teman misalnya untuk bikin video itu. Terus sekarang kita bisa bikin lewat AI doang gitu Pak. Iya, tanpa perlu Tetap lagi. Ya. Itu berarti sama aja AI kan gantiin tugas manusia tuh Pak. ada memang 60% tugas manusia yang digantikan oleh AI, tapi ada 40% yang tidak digantikan. Nah, jadi kalau yang bisa digantikan itu, yang pertama adalah front office, itu lama-lama bisa digantikan, ya kan? Jadi kalau di Jepang itu kebetulan saya ada banyak ya, beberapa teman di Jepang juga. Jadi ketika di sana itu kita masuk kantor itu udah bener-bener kantor layanan masyarakat ya, bahkan kayak kantor pajaknya sudah tidak ada manusia lagi. Jadi kita sudah menggunakan monitor, kemudian ada satu robot yang mereka menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Inggris, jadi bisa itu digantikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, videografi tetap nggak bisa digantikan. Nah, coba kalau kalian lihat nonton TV nih, iklan ya di TV ya. Iya. Sekarang iklan-iklan itu kalau kalian lihat campur AI nggak, bisa ngebedain nggak sih mata kita ini buatan orang atau buatan AI? Susah kan? Iya. Susah. Tapi tetap ada yang mau konsepnya, stuntman-nya. Gitu, seperti iklan-iklan aksi contohnya, itu tetap nggak bisa digantikan. Profesi pendidik tidak bisa digantikan sampai kapanpun. Gitu. Iya benar. Nggak ada sekarang dosen virtual, walaupun ada juga kami pendukung ya kan. Iya benar. Nah, dan yang terakhir adalah tenaga medis. Tenaga medis ambulan, emang robot bisa bawa ambulan? Dan nggak bisa kan, karena semua masih membutuhkan manusia. Tugas manusia apa? Tugas manusia adalah bersanding dengan KA tadi, gitu. Tapi Pak, untuk kayak ambulan, damkar, itu kan tadi yang balik lagi di awal, ada yang mobil udah digantikan dengan AI. Ya, itu Mobil gimana? otonom. Nah, Iya. mungkin kalau kedepannya kayaknya tetap nggak bisa deh. Oh. Karena istilahnya gini, ketika mobil tersebut menyemprot kebakaran atau gedung yang apa, masa ya kan? Iya. Karena itu punya skill khusus, nggak bisa. Gitu. Oh, oke. Tempat makan bisa digantikan, Bisa. tapi hanya sebatas pelayan, tidak bisa sebagai chefnya. Iya, Gitu, beda ya rasa kan? ya. Ya, pasti ngeri kita makannya. Oke. Nah itu Pak, kalau misalnya semakin tahun, tadi kan Bapak bilang 60% ya Pak ya, 60% udah digantikan tuh dengan AI. Itu kan pasti mengenai yang teknologi gitu Pak. Kebetulan jurusan kami ini kan teknologi. Nah, komputer tuh Pak. Berarti itu kan secara tidak langsung mungkin tugas kami ke depannya itu udah digantiin tuh Pak sama AI. Jadi kira-kira
menurut Bapak nih, pembekalan apa sih Pak yang bisa kami iniin gitu untuk Pembekalan ya. pembekalan ya, tentang pembekalan. Ya, pembekalan untuk mahasiswa banyak sekali ya yang dari awal tetap harus kalian pahamin logika dan algoritma dasar. Ya, teorinya dulu Teori, ya. pokoknya kembali lagi ke teori. Tetap apapun itu teorinya, metodologi penelitian itu wajib, ya kan? Nah, kemudian dasar-dasar coding untuk mahasiswa yang jurusan pemrograman itu dasar-dasar coding perlu sekali. Itu walaupun nanti bahas sampai zero code juga, benar-benar kita nggak ngoding, tapi kalau dasarnya itu ya tetap kalian nggak bisa. Itu. Oke. Karena tetap ada yang menguji adalah manusia juga, bukan AI. Iya. Itu. Jadi tetap harus itu tadi kan, tetap harus kalian kembali lagi harus belajar juga. Teorinya dulu Teorinya ya. tetap tanpa AI. Ya, Gitu. Iya, ya. tetap harus Cinta kembali. itu. Karena kita juga biasanya belajar teori lewat AI gitu. Jadi berarti emang harus teorinya dulu baru kita bisa ke AI-nya. Iya. Oke. Karena penjelasan secara eksplisit itu ya juga nggak bisa sih, harus memang manusia yang menjelaskan. Oke. Berarti yang harus kita persiapkan tetap ada materi. Tetap kita harus punya materi sendiri, terus kita karena materi itu membentuk pola pikir kita ya Pak, yang bisa ngebedain sama AI tersebut. Oke. Jadi terakhir ini Pak ya, pesan Bapak nih untuk teman-teman yang nonton podcast kita atau mahasiswa, khususnya mahasiswa Umitra nih Pak, pesan-pesan dari narasumber kita Bapak Ridwan bagaimana? Oke, kepada teman-teman mahasiswa khususnya yang sedang menonton di Umitra ya, mahasiswa pada umumnya di sini tetap fokus terhadap teori apa yang diberikan dosen. Terus yang kedua adalah hargai semua apa yang disampaikan oleh tenaga pendidik, dosen maupun yang lainnya. Dan yang ketiga, jangan mendewakan AI, tapi jadikan AI sebagai alat pembantu. Nah, untuk teman-teman di sini, terima kasih ya sudah menonton podcast dari Retro Komputer. Nah, di sini Retro Komputer itu adalah lembaga pendidikan dengan izin Kemnaker, Kemendikbud, dan sudah terdaftar resmi di nasional. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut nih, menimba ilmu selain di Mitra, itu bisa datang langsung ke Retro Komputer ya, beralamatkan di Jalan Galunggung Raya R23 W Halim Bandar Lampung, atau buka aja webnya kursuskomputerlampung.com. Oke, wah Luar biasa banget ya obrolan kita hari ini, insight-nya dapat, motivasinya dapat, ilmunya juga dapat. ya benar-benar. Semoga obrolan hari ini bisa membuka wawasan untuk kita semua, apalagi untuk mahasiswa seperti kita ini ya Kak ya. Benar sih Kak. Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti ya Pak, tapi untuk dipelajari dan bisa kita manfaatkan. Nah, satu lagi closing statement ya, sebelum saya tutup mungkin. Nah, Oke. jangan pernah melupakan sejarah ya teman-teman. Nah, saya dulu kemana-mana bawa ini, radio sekaligus rekaman, jadi setiap ada informasi penting, berita luar negeri ini selalu saya rekam di sini. Kalau sekarang itu sudah ada gawai. Ingat pesan saya satu, semaju apapun teknologi, jangan pernah melupakan sejarahnya, seperti itu. Oke. Benar-benar. Buat teman-teman yang tertarik mendalami dunia komputer, sistem informasi, teknologi digital, dan ingin kuliah di kampus yang fokus di bidang IT, Yuk gabung bersama kami di Universitas Mitra Indonesia. pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka ya. Untuk linknya bisa di bawah ini. Oke.